Salam dan bahagia. Teman-teman A5 dan A6, kita lanjutkan kembali melalui video asinkron ini untuk membahas topik yang baru yang kemungkinan tidak bisa kita bahas di kelas, namun saya harus tetap sampaikan supaya teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang teori biaya. Nah, memang di SKK kita itu tidak ada untuk teori biayanya atau teori ongkos kalau di modulnya. Namun saya harus tetap sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa memahami lanjutan dari materinya. Kemarin kita sudah berbicara tentang teori produksi. Lalu di teori produksi itu sudah muncul biaya-biaya. Nah, untuk mengetahui biaya apa saja itu, maka perlu dipelajari tentang teori ongkos atau teori biaya. Supaya teman-teman bisa memahami bahwa ketika nanti perusahaan mendapatkan pemasukan atau disebut sebagai revenue atau pendapatan, maka perusahaan itu tentunya juga harus mengeluarkan yang namanya biaya. Nah, setelah itu kita ketahui biayanya, kita mengetahui harga jualnya, maka kita nanti bisa mengetahui berapa sih laba yang diperoleh oleh perusahaan. Karena tujuan dari sebuah perusahaan itu adalah untuk mendapatkan laba. Aktivitas yang mereka lakukan itu tentunya nanti akan menghasilkan laba, di mana laba atau penghasilan tersebut gitu ya bisa meningkatkan kekayaan perusahaan atau meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Untuk itu saya akan sampaikan video asinkron berkaitan dengan teori biaya ini atau teori ongkos. Mungkin ini akan cukup panjang teman-teman, tapi harapannya teman-teman bisa menikmati proses pembelajaran seperti ini. Kalau tidak saya sampaikan, saya yang sulit nanti ketika menjelaskan di kelas ke teman-teman. Tapi harapannya teman-teman memiliki keinginan untuk mempelajari materi ini secara mandiri. Saya rasa seperti itu. Kita langsung ke topik kita. Baik, saya review sedikit ya untuk yang teori produksi. Kita sudah mempelajari teman-teman ada dua input faktor produksi, ada yang satu input kita sudah pelajari gitu ya, dan ada perbedaan biaya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu terdiri dari dua input gitu ya, input tetap dan input variabel. Nanti itu akan mempengaruhi biayanya juga karena nanti akan ada biaya tetap dan biaya variabel. Lalu di dalam jangka panjang itu hanya ada input variabel, atau biasanya disebut kalau dalam biaya akan hanya ada biaya variabel saja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pengantar untuk teori produksi. Lalu setelah kita mengetahui input-inputnya, sekarang saatnya kita masuk ke teori ongkos atau teori biaya. Nah, untuk teori ongkos, apa saja yang mempengaruhi ongkos produksi atau biaya produksi? Yang pertama itu kondisi fisik proses produksi. Yang kedua, harga-harga faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga, efisiensi kerja perusahaan. Nah, ini tiga hal penting nih teman-teman yang harus kita perhatikan. Nah, kondisi fisik itu artinya bagaimana proses produksi itu terjadi. Lalu harga faktor produksi adalah harga-harga bahan baku yang digunakan. Lalu yang ketiga, bagaimana produksi tersebut dikerjakan? Apakah itu terjadi efisiensi di sana, apakah efisien atau tidak? Oke, kita lihat penjelasannya. Kondisi fisik menentukan bagaimana fungsi produksi. Nanti itu akan berkaitan dengan isokwan, artinya produktivitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Lalu harga faktor produksi yang digunakan sebagai input, maka itu akan berkaitan dengan kurva isokos. Lalu efisiensi menentukan bagaimana faktor produksi yang digunakan itu optimal. Teori ongkos jangka panjang. Ongkos produksi minimum pada tingkat harga faktor produksi dan fungsi tertentu dapat ditentukan dengan analisis isokos dan isokwan. Pada tingkat output sebesar Q1, ongkos produksi total minimum C1. Pada tingkat output sebesar Q2, ongkos produksi total minimum C2. Pada tingkat output sebesar Q3, ongkos produksi total minimum C3. Kalau kita gabungkan menjadi satu di dalam sebuah kurva, bagaimana?
Ingat minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya, di video asinkronus sebelumnya sudah saya tunjukkan bahwa ini adalah ISO cost-nya atau garis anggarannya, dan ini adalah ISO quant-nya. Komposisi-komposisi yang bisa kombinasi-kombinasi yang bisa diambil oleh perusahaan. Berapa unit yang mereka akan buat dengan kombinasi antara mesin dengan tenaga kerja, misalnya seperti itu. Mereka akan membandingkan antara mesin dengan tenaga kerja. Garis-garis ini, perpotongan ini, itu adalah garis ekspansi yang sudah kita pelajari dalam proses produksi. Oke, lalu yang ke sini apa, Pak? Yang ini, yang merah ini adalah kurva total cost-nya. Artinya ketika dia berada di C1 untuk ongkos dan Q2 untuk kapasitas produksi, maka ini adalah titik total cost-nya. Lalu ketika C2, Q2, ini adalah titik total cost-nya. Dan ketika C3 dan Q3, ini adalah titik total cost-nya. Artinya pada posisi inilah di mana mereka mencapai total cost yang paling minimum. Nah, apakah bisa serta-merta seperti ini bentuknya? Oh, belum tentu teman-teman. Bisa jadi bentuknya tidak seperti ini, tapi pada umumnya ketika kita melakukan tambahan produksi, maka total cost-nya akan naik selama kapasitas produksinya tidak dilampaui. Ingat ya, produksi itu tidak akan mengalami tambahan biaya tetap selama kapasitasnya itu masih terpenuhi atau tidak ditambah melebihi dari kapasitasnya. Karena ketika misalnya kapasitas gudangnya melebihi, maka mereka harus membutuhkan gudang baru, dan itu biasanya tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Relatif di jangka panjang, penambahan mesin, penambahan gedung, penambahan gudang, gitu, atau peningkatan kapasitas produksi melebihi dari kapasitas yang ada, itu normalnya dilakukan pada jangka panjang. Oke, pada jangka panjang terdiri dari segmen-segmen jangka pendek. Artinya kegiatan jangka pendek yang mungkin tahunan atau bulanan jangka pendeknya gitu ya. Ketika itu disusun, itu akan menjadi bagian dari jangka panjang. Dalam jangka pendek, faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tidak atau belum tentu dapat disesuaikan dengan optimal. Nah, kenapa tidak bisa langsung disesuaikan secara optimal? Karena perusahaan itu kan punya target. Misalnya mereka sudah punya kapasitas 10.000 kemarin gitu ya. Lalu 10.000 itu bisa dibagikan jadi berapa? Nah, tidak mungkin semua langsung full. Maka perusahaan itu pelan-pelan akan mencapai titik keseimbangannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Contoh, suatu pabrik untuk berproduksi pada tingkat optimal Q0 dengan mesin 3 unit pada tingkat biaya C0. Karena kenaikan permintaan yang sangat signifikan, direncanakan meningkatkan kapasitas menjadi Q1, sehingga perlu dilakukan penambahan mesin 7 unit agar tercapai tingkat produksi yang optimal. Karena keterbatasan dana, jumlah tersebut tidak dapat direalisasikan secara sekaligus. Lalu, apa yang bisa disesuaikan? Jumlah tenaga kerja dapat dirubah sesuai kebutuhan. Artinya mereka dapat menambah jadwal kerja karyawan dengan menambah lembur karyawan tersebut. Bulan pertama belum dapat menambah mesin, sehingga biaya yang harus dikeluarkan C1 menjadi biaya yang cukup tinggi karena memaksakan 3 unit mesin untuk menghasilkan permintaan yang seharusnya diselesaikan 7 unit mesin. Lalu, yang ketiga, 3 bulan kemudian menambah mesin 2 unit. Dengan tambahan mesin 2 unit, maka biaya turun menjadi C2. 3 bulan berikutnya baru dapat menambah 5 unit mesin lagi. Biaya minimum menjadi C3. Kita lihat di sini teman-teman. Awalnya, ingat bahwa C0 dan Q0. Q0 itu adalah ISO quant-nya. C0-nya itu adalah ISO cost-nya. Garis anggaran dan garis produksi. Pada mulanya adalah ini. Namun karena ada tambahan yang cukup banyak terhadap permintaan, maka perusahaan memaksa untuk menggunakan 3 mesin dan menghasilkan banyak barang atau memenuhi permintaannya. Maka dia akan bergeser ke sini, saya akan ganti warna terlebih dahulu. Dia bergeser ke titik yang ini.
biayanya cukup tinggi. Kenapa? Karena kapasitas mesin 3 ini tidak sesuai lagi untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu pada bulan ketiga gitu ya, 3 bulan berikutnya mereka sudah bisa menghasilkan biaya yang lebih murah, yaitu berada pada kurva isokos C2 atau garis isokos C2 ini, di mana mereka bisa menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Masih berada di dalam satu kurva isokwan. Masih berada pada kurva yang satu isokwan ini. Oke, lalu 6 bulan setelah mereka mendapatkan tambahan permintaan tadi, mereka akhirnya bisa memenuhi 7 mesin. Dengan 7 mesin, mereka sudah bergeser ke C3. Dengan kombinasi mesin 10, maka mereka bisa mendapatkan L3 atau tenaga kerjanya lebih sedikit. Kalau di sini tadi di L1 mereka menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, lemburnya itu lebih banyak, karyawannya yang lebih banyak bekerja. Artinya kalau mesinnya itu bekerja 8 jam, diporsir menjadi 24 jam dengan sistem lembur. Nah, maka bengkak biayanya ini teman-teman. Maka dia berada di C1 untuk isokosnya. Lalu mesinnya bertambah, turun menjadi AC2 dengan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dibutuhkan itu atau yang mungkin lembur, tapi sudah menurun menjadi L2. Dan berikutnya, setelah mereka memenuhi 10 unit mesin dan kapasitas mesinnya sudah full gitu ya, artinya sudah sesuai dengan peningkatan kapasitas yang diakibatkan oleh permintaan tersebut, maka mereka hanya menggunakan tenaga kerja L3. Artinya tidak lebih banyak daripada masa awal, hanya ada kenaikan sedikit gitu ya dari L0 ke L3, namun mereka sudah mencapai titik keseimbangan yang paling murah gitu antara penggunaan mesin dengan penggunaan tenaga kerja, dan masih berada dalam kurva isokwan yang sama. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya, karena memang satu fungsi produksi itu akan berada di satu kurva isokwan dengan berbagai kombinasi input, maka nanti mereka bisa menghasilkan output tertentu. Nah, ini kan berbagai macam ya, berbagai macam input, mereka akan menghasilkan jumlah produk yang berbeda-beda dengan tingkat harga yang berbeda-beda pula. Produknya sama. Artinya, selama garis isokwan ini, mereka bisa memproduksi berbagai jumlah atau beberapa jumlah yang mereka butuhkan sesuai dengan input-input mereka dan garis anggaran yang mereka buat. Kenapa bisa bergeser seperti ini, Pak? Karena mereka berbicara tentang ekspansi tadi. Dari 3 mesin, naik menjadi 5 mesin, dan menjadi 10 mesin. Oke, kita lanjut berikutnya. Isokwan. Ini penjelasan yang masih ada di sini ya teman-teman. Isokwan Q0 yang ini, tingkat output sebelum ada tambahan mesin. Mesin 3 unit, tenaga kerja L0, ongkos total C0. Ini ya. Lalu isokwan pertama, Q1. Tingkat output yang direncanakan dengan tambahan mesin 7 unit, tapi belum tercapai. 7 unit itu di sini belum tercapai, sehingga mereka memaksa untuk membuat tenaga kerja itu lembur, bekerja lebih lama, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lalu 3 bulan pertama mereka belum bisa memenuhi gitu ya, dianggap 3 bulan pertama. Lalu 3 bulan kedua mereka menambah mesin, dari 3 menjadi 5, tambah 2 gitu ya, maka bergeser tadi. Lalu 3 bulan lagi atau 6 bulan setelah mereka setelah mereka memutuskan menggunakan isokwan yang pertama ini, maka mereka memiliki 5 mesin baru lagi. Artinya 7 mesin sudah terpenuhi, sehingga total mesinnya adalah 10. Nah, pada masa ketika mereka menggunakan 10 mesin, maka mereka memiliki kombinasi input dengan biaya terendah, atau mereka mencapai efisiensi yang optimal. Berarti semakin pendek kurun waktu, semakin besar ongkos produksi. Ya, betul. Karena apa? Karena di kurun waktu yang pendek itu mereka tidak bisa mengubah kapasitas produksinya. Misalnya pun bisa diubah, maka akan terjadi pembengkakan biaya yang cukup besar. Oke,
Dalam jangka panjang, produsen dimungkinkan untuk merubah semua faktor produksinya, yang tetap maupun yang variabel. Karena di dalam jangka panjang hanya ada yang variabel saja, teman-teman. Produksi merupakan cakrawala perencanaan. Misalnya untuk memproduksi barang X, tersedia data 3 skala perusahaan. Ada perusahaan skala kecil, yang pertama SRAC 1. Ada di sini nih. Ini perusahaan skala kecil. Tentu perusahaan skala kecil mereka tidak dapat memenuhi kapasitas yang tinggi gitu ya, sehingga biayanya lebih tinggi. Lalu ada perusahaan skala sedang. Mereka masuk dalam skala perusahaan 2 atau SRAC yang kedua ini. Maka dia bisa lebih murah. Lalu ada perusahaan besar, mereka berada di skala 3 atau SRAC 3. Apa sih RSAC ini, Pak? Di bawah ini sudah ada, teman-teman. Kurva ongkos rata-rata jangka pendek, short run, jangka pendek ya. Short run itu adalah jangka pendek, average cost. Ongkos rata-rata atau biaya rata-rata jangka pendek untuk beberapa jenis perusahaan yang skalanya berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena masalah jumlah yang bisa diproduksi. Semakin banyak produksi yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, biasanya mereka akan mencapai skala produksi yang sangat besar. Artinya, kalau kita perusahaan yang baru merintis, gitu biasanya biayanya itu akan cukup tinggi, karena kita belum mencapai posisi yang paling optimal, gitu produksinya. Lalu mengikut perusahaannya skala besar, maka dia akan bisa menekan biayanya. Misalnya nih, ini kan jumlah outputnya nih. Misalnya di sini X3 gitu ya. Dia bisa menghasilkan lebih banyak atau perusahaan pada skala 3 ini bisa menghasilkan Q lebih banyak, tapi biayanya lebih rendah. Oke. Ini penjelasannya saja. Bila diperkirakan perusahaan akan memproduksi antara 0 hingga X1, maka pilihlah skala 1. Artinya dia tidak perlu menjadi perusahaan yang cukup besar gitu ya. Jika diperkirakan X1 sampai X2 produksinya, maka pilihlah skala 2. Jika lebih dari X2, maka pilihlah skala 3. Artinya semakin besar perusahaan, semakin besar yang ingin kita penuhi, atau permintaan yang ada di pasar itu yang mau kita penuhi, maka kita harus berusaha menjadi perusahaan dengan skala 3 ini. Oke, bila diperkirakan perusahaan akan berproduksi sekitar X1, perusahaan harus hati-hati memilih antara skala 1 atau skala 2. Misalnya nih, perusahaan itu sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan, biasanya kalau disebut di pemasaran itu pangsa pasar, teman-teman. Kalau dia sudah memperkirakan pangsa pasarnya, maka dia harus bisa menentukan apakah dia akan berada di posisi skala 1 atau skala 2. Biasanya, kalau dia memang sudah mengetahui dia akan bermain di X1 ini, perusahaan itu akan bermain di X1, maka dia akan berusaha untuk memasuki yang skala 2. Karena pada skala 2 ini mereka masih tetap bisa berproduksi dengan biaya minimum yang ada di SRAC 1 ini. Namun yang berada pada SR1 tidak dapat memenuhi biaya minimum yang ada di SRAC 2 ini. Maka ini pilihan yang sulit gitu. Atau misalnya sebuah perusahaan yang lebih besar lagi dia berpikir bahwa akan berproduksi di X2, dia harus berpikir juga kenapa dia tidak langsung ke skala besar. Kalau seandainya modalnya ada. Kalau tidak ada, maka dia akan pelan-pelan ya ekspansinya. Namun kalau dia memiliki modal, maka dia harus bisa memprediksi supaya tidak terjadi double investasi nanti. Dia sudah pertama masuk di skala kecil, ternyata tiba-tiba permintaannya meningkat, dia harus mengubah ke skala besar. Maka biasanya perusahaan akan sangat sensitif dengan cara seperti ini, teman-teman. Mereka harus berusaha untuk, atau perusahaan itu harus berusaha untuk memahami kira-kira di mana mereka akan bermain, di pasar mana mereka akan bermain, berapa pangsa pasar yang mereka akan dapatkan dari seluruh pasar yang ada gitu ya. Maka itu sangat penting. Pada umumnya keputusan produsen didasar pada pertimbangan besarnya ongkos rata-rata atau average cost-nya. Dalam jangka pendek perusahaan harus memilih salah satu skala. Namun dalam jangka panjang perusahaan dapat memilih skala produksi yang memerlukan ongkos rata-rata terkecil untuk setiap tingkat produksi.
maka ada jalur ekspansi gitu ya kemarin ya, expansion path kemarin. Maka teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan itu tidak statis tapi mereka dinamis mengikuti perkembangan pasar yang mereka masuki. Jadi untuk perencanaan produksi perlu diperhatikan kurva AC untuk jangka panjang, kurva amplop atau envelope curve. Ini kan bentuk envelope ya, belakangnya amplop itu kan ada yang seperti ini. Oke, kita lihat ongkos rata-rata jangka panjang, long run average cost. Long run itu jangka panjang gitu ya, short run tadi adalah jangka pendek. LRAC, ingat tadi ada SRAC, sekarang ada LRAC. Kurva LRAC ini adalah gabungan dari kurva-kurva short run-nya. Kita lihat. Apa sih kurva long run average cost ini? Menunjukkan besarnya ongkos rata-rata minimum untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi dalam jangka panjang. LRAC terdiri dari satu set SRAC. Jadi mereka itu punya kombinasi-kombinasi yang mereka bisa gunakan. Tentu dalam jangka pendek, tidak semua posisi perusahaan itu bisa melakukan efisiensi. Ada kalanya ada tambahan-tambahan biaya yang membuat biaya rata-rata jangka pendeknya itu lebih besar. Ada saja, pasti tidak mulus dalam proses produksi. Nah, kalau perusahaan itu mengumpulkan SRAC-nya, maka ketika dimasukkan di dalam sebuah kurva, dia akan membentuk kurva LRAC. Bagian-bagian yang terendah yang bisa didapatkan dalam SRAC akan menjadi sebuah kurva LRAC. Nah, kurva LRAC akan berbentuk U karena adanya pertambahan hasil produksi, perluasan skala produksi, serta pengurangan hasil karena perluasan skala produksi. Nah, increasing return to scale, ada decreasing return to scale. Artinya, increasing return to scale itu mereka akan mencapai penurunan biaya atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika mereka mencapai skala produksinya. Atau skala ekonomis biasanya bilangnya ya, mencapai skala ekonomis. Namun ketika dia sudah melebihi dari skala ekonomisnya atau skala produksinya, maka nanti dia tidak menjadi ekonomis lagi. Disebut sebagai decreasing return to scale. Biayanya bertambah, maka pendapatannya juga akan bertambah. Biayanya bertambah, maka pendapatannya akan menurun. Atau dapat juga dikatakan karena ekonomisasi perluasan skala produksi atau economic of scale. Dan ekonomisasi perluasan skala produksi disebut sebagai diseconomic of scale. Ada skala ekonomi dan ada skala produksi. Nanti kita akan ini sudah sama ya, skala ekonomi itu bahasa terjemahan dari economic of scale, tapi itu disebut juga skala produksi. Artinya ketika dia sudah mencapai titik minimum di sini dalam LRAC-nya, dia sudah mencapai economic of scale-nya atau skala ekonomisnya. Ya, kita lanjut. Apa itu skala ekonomi? Skala ekonomi itu adalah perluasan skala produksi yang mengakibatkan ongkos rata-rata itu menjadi minimum. Artinya kapasitas produksi itu kan ada. Sebuah perusahaan itu memiliki kapasitas produksi maksimumnya berapa. Nah, mereka akan mencapai skala ekonomisnya ketika mereka dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan output mereka sampai skala maksimum. Karena pada posisi itulah mereka mencapai skala ekonomisnya. Semua biayanya akan efisien. Apa penyebabnya sehingga tercapai skala ekonomis? Yang pertama, spesialisasi faktor produksi. Nah, pada perusahaan kecil, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas. Artinya tenaga kerja itu harus bisa multitasking. Mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi. Artinya dia tidak bisa spesifik. Misalnya dia hanya bagian A, yang lainnya bagian B, dan seterusnya. Bila perusahaan semakin besar, akan dapat dilakukan spesialisasi. Pekerja dapat lebih menekuni bidangnya masing-masing, sehingga keterampilan dapat meningkat. Peningkatan keterampilan akibat spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya akan menurunkan ongkos produksi per unit. Contohnya, di perusahaan tekstil, maka akan ada tenaga kerja yang khusus untuk spesifikasi bordir, ada yang khusus spesifikasi untuk membuat pola, ada yang khusus untuk spesifik dia menjahit. Nah, dengan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki, tentu akan mempermudah proses pekerjaan mereka, sehingga terjadi efisiensi.
Dia tidak banyak berpindah, dia hanya diam di tempat, barangnya saja yang berjalan. Atau misalnya di perusahaan pengalengan, ada mesin yang khusus untuk menutup, dan ada karyawan yang khusus untuk mengecek apakah tutupnya sudah benar, apakah tutupnya sudah rapat gitu. Itu juga termasuk spesialisasi, membuat spesialisasi mesin atau membuat spesialisasi tenaga kerja untuk mempacking, untuk mengemas gitu ya, untuk mengecek, untuk quality checknya. Nah, masing-masing itu akan bisa membuat biaya itu lebih efisien. Lalu yang kedua, faktor teknologi. Ongkos penggunaan mesin yang lebih besar relatif lebih murah dibandingkan dengan mesin kecil. Kalau kita punya mesin yang besar satu, itu akan jauh lebih murah daripada kita punya mesin kecil ada dua, misalnya begitu ya. Mesin tenun dengan kapasitas 10.000 meter per hari, harganya bukan berarti 2 kali lipat dari mesin tenun dengan kapasitas 5.000 meter per hari. Bisa jadi lebih murah yang 10 meter ini, 10.000 meter. Tapi bisa jadi 3 kali atau 4 kali lebih mahal dibandingkan dengan yang 5.000 meter per hari. Misalnya kita bandingkan lagi, bangunan ruangan untuk mesin tenun kapasitas 10.000 juga tidak 2 kali kebutuhan dengan kapasitas 5.000. Berarti perluasan skala produksi akan menyebabkan ongkos produksi per unit semakin kecil. Betul. Misalnya, menggunakan mesin 10.000 meter per hari. Memang tidak lebih luas daripada yang 5.000. Karena mungkin ukuran mesinnya itu sama, tapi kemampuan mesinnya berbeda. Kalau yang 5.000 meter per hari itu hanya sanggup hidup 8 jam, kalau yang 10.000 meter itu mungkin bisa menghasilkan bekerja selama 10 jam atau misalnya 16 jam. Nah, itu perbedaannya ya. Tapi ada yang berbeda nanti Pak, misalnya listrik yang digunakan berbeda ya, tapi dihitung dari kapasitas mesinnya masih akan menghasilkan biaya atau ongkos produksi per unit yang lebih kecil dibandingkan dengan sebuah mesin yang lebih kecil tadi. Oke, beban biaya operasional. Ongkos operasional seperti listrik, tenaga kerja, promosi, dan lain-lain tidak akan naik 2 kali lipat bila jumlah output naik 2 kali lipat. Biasanya dengan tambahan produksi ini gitu ya, biaya-biaya ini tidak bertambah, tapi malah mengecil. Kenapa? Karena dibagi dengan jumlah output yang lebih banyak, maka biasanya biaya tetapnya atau ongkos tetapnya atau yang kemarin disebut variabel tetapnya itu akan semakin kecil karena pembaginya semakin besar. Misalnya mereka punya biaya operasional untuk gaji karyawan yang bukan diproduksi atau tenaga kerja yang tidak di bagian produksi. Maka semakin banyak output mereka, pembagi untuk biaya operasional tersebut akan semakin banyak sehingga biayanya akan semakin kecil. Yang terakhir, dapat diproduksinya barang sampingan. Apabila bahan residu dapat dibuat produk lain, maka perusahaan bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Nah, karena mereka sudah memiliki spesialisasi gitu tadi ya, spesialisasinya, maka kemungkinan ketersediaan barang yang tidak bisa digunakan lagi itu semakin sedikit. Artinya kalau misalnya dia sudah punya pola, maka mereka akan punya bahan sisa. Nah, bahan sisa itu mereka bisa gunakan. Contohnya dari tekstil ya. Apa yang bisa digunakan dari sisa-sisa bahan tersebut, mereka bisa membuat keset kaki atau mereka bisa membuat semacam sarung tangan, bukan sarung tangan, lap tangan gitu atau napkin atau apapun dari sisa-sisa bahan-bahan yang mereka sudah punya. Oke, dari uraian di atas jelas bahwa jika skala produksi diperluas, ada efisiensi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut atau di dalam proses produksinya. Sehingga ongkos rata-rata atau biaya rata-rata per unit nantinya akan turun. Tetapi penurunan average cost ini tidak terjadi secara terus-menerus. Karena apa? Ingat, kemarin ada the law of diminishing return. Ketika inputnya ditambah secara terus-menerus, maka yang ada nanti produksinya akan menurun dan biayanya membengkak. Maka kita pelajari sekarang skala tidak ekonomis atau diseconomic of scale. Yaitu bila perluasan skala produksi atau menambah produksinya tadi menyebabkan ongkos rata-rata itu semakin tinggi. Kira-kira di mana itu, Pak? Nah, kita lihat di sini. Mereka sudah mencapai skala ekonomisnya, tapi mereka ingin tetap menambah nih. Mereka ingin tetap menambah jumlah produksinya. Apa yang terjadi?
maka nanti average cost-nya akan mulai naik, akan mulai melebihi kapasitas yang ada. Nah, ini yang disebut sebagai diseconomic of scale. Oke. Hal ini disebabkan oleh apa? Karena keterbatasan efisiensi. Dengan semakin luasnya skala produksi, pada skala tertentu, pimpinan harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada pimpinan yang ada di bawahnya. Struktur organisasi semakin panjang ataupun juga semakin lebar, hal ini akan menaikkan ongkos produksi. Maka biasanya pabrik-pabrik yang skala besar, mereka tidak akan memaksakan untuk menghasilkan satu produk di satu daerah. Mereka akan menyebar pabriknya supaya apa? Supaya mereka dapat menekan ongkos produksi. Misalnya, ada sebuah pabrik di Yogyakarta. Dia sudah skala besar, lalu produknya sudah menyebar ke seluruh daerah. Nah, untuk meminimalkan biayanya, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka akan membangun pabrik atau perusahaan itu bisa membangun pabrik di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya meminimalkan ongkos transportasinya atau biaya distribusinya. Atau mungkin sudah tidak mampu lagi daerah ini untuk meningkatkan skala ekonominya. Maka mereka membangun pabrik di tempat yang berbeda atau di daerah yang berbeda. Oke, kita akan lihat teori ongkos jangka pendek. Nah, teman-teman, kita kembali lagi, lihat ya, akan ada average cost, ada total cost, dan ada marginal cost. Nah, untuk kemarin produksi hanya 3 saja kita lihat. Nah, sekarang sudah bertambah. Ada yang average fixed cost dan ada yang average variable cost. Nah, agak membingungkan? Oh, jangan bingung dulu tentunya, teman-teman. Kita lihat tabel biayanya. Di kolom yang pertama, itu adalah jumlah output. Dikasih kode 1. Atau berada di kolom 1. Lalu, ini adalah total fixed cost. TFC itu adalah total fixed cost. Biaya tetap total. Lalu yang ketiga ini adalah total variable cost atau biaya variabel total. Yang keempat ini 4 ya, itu adalah total cost atau biaya total. Didapatkan dari mana? Dari kolom 2 ditambah kolom 3. Kolom 2 ditambah kolom 3. Lalu yang ini kolom ke-5. AFC berada di kolom 5. Dapatnya dari mana? Average fixed cost. Average fixed cost atau biaya rata-rata tetap. Atau biaya tetap rata-rata gitu ya. Biaya tetap rata-rata. Diperoleh dari mana? Kolom 2, total fixed cost dibagi dengan jumlah outputnya. Lalu di kolom yang ke-6. Average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Diperoleh dari mana? Total variable cost dibagi dengan jumlah outputnya. Nah, ini ya. Lalu berikutnya, AC dapatnya dari mana? Yang ada di kolom 7 ini. AC itu adalah average cost atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu diperoleh dari mana? Total cost atau biaya total dibagi dengan jumlah output. Lalu yang terakhir, marginal cost. Dapatnya dari mana? Kita lihat nih. Yang ke-8. Diperoleh dari total variable cost dikurang total variable cost sebelumnya. Kita lihat. Nanti akan kita lihat angkanya. Tapi sebelum itu, saya akan buatkan bahwa total cost ini diperoleh dari mana? TC itu diperoleh dari TFC plus TVC. Oke, sebentar, kurang pas ya. Kurang rapi. Saya hapus dulu. Total cost sama dengan TVC plus TFC. Dibalik juga boleh, tidak masalah. Kok kurang rapi ya. Total cost sama dengan TFC plus TVC. Lalu AFC diperoleh dari TFC dibagi Q atau jumlah output. Lalu AVC diperoleh dari mana? TVC dibagi dengan Q. Lalu AC diperoleh dari mana? TC min Q.
Oke. Lalu MC ini, TVC min TPC min 1. Oke. Ketika inputnya 0, anggap saja 0 di atas gitu ya. Kita lihat yang sisi ini saja. TVC. Ketika ada satuan dari 0 ya, 0, maka 0 ke 10 di hasilnya adalah 10. 0 ini 10, lalu dari 1 ke 2 ini 6, maka di sini 6. Ini 10 ya, dari 0 ke 1 ini 10. Lalu yang ketiga, 2 ke 3, 16 ke 21, maka ada 5, ini 5. Lalu ini ada 5 juga, hasilnya 5. Lalu ini 4, ini 4. Lalu ini 6, 6. Ini 9, ini 9 ya. Nah, ini keliru kelihatannya membuatnya ini. Lalu ini harusnya 9. Lalu ini ke sini 9 juga ya. 11, ini 11. Lalu 56 ke 72 itu ada 6. Oh, naik 16 ya. 16, lalu ini ada 18. Lalu ada 19. Lalu ini sesuai dengan ini 21,4, lalu 29,6, lalu 38,2. Nah, ini mungkin yang sedikit keliru, ini 9. Ini 9 ya, lalu ini 11. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, lalu apa maknanya ini teman-teman? Tabel di atas menunjukkan nilai-nilai berbagai pengertian ongkos produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu barang. Misalkan perusahaan bekerja pada suatu kapasitas faktor produksi mesin 1 unit dengan biaya tetapnya Rp100. Faktor produksi lainnya misalnya bahan baku berubah-ubah sehingga biaya bisa berubah-ubah. Nah, ini biaya tetapnya sama ya dalam kapasitas produksi yang berbeda-beda ini. Semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, maka biaya tetapnya akan semakin kecil. Dia akan semakin kecil seterusnya. Sedangkan kalau untuk average variable cost ini akan semakin besar mengikuti jumlah output yang mereka bisa hasilkan. Bisa kita lihat nih, ini semakin pada awalnya besar gitu, mengecil lalu membesar lagi. Berarti sudah melebihi kapasitas produksinya nanti. Dia tidak efisien lagi gitu ya. Lalu mari kita lihat. Ongkos tetap total atau total fixed cost adalah jumlah seluruh ongkos yang dikeluarkan yang ada dalam jangka pendek, tidak dapat dirubah jumlahnya, berapapun output yang dihasilkan. Misalnya tadi sudah ada satu mesin nih, kita mau paksa juga dia akan tetap sampai kapasitas maksimumnya yaitu di 100. Misalnya depresiasi mesinnya, bangunan, gaji pegawai tetap, dan lain-lain. Gaji pegawai tetap itu artinya yang tidak berkaitan dengan produksi ya teman-teman ya. Lalu ongkos berubah total atau variable cost atau biaya variabel adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya sesuai dengan volume produksi. Misalnya bahan baku, tenaga kerja yang upahnya berdasarkan satuan produksi atau berapa produk yang mereka bisa hasilkan. Bila faktor produksi yang digunakan semakin besar, maka biaya yang dikeluarkan pun semakin besar jumlahnya. Bila tidak berproduksi, maka biaya variable cost-nya akan tetap atau total variable cost-nya akan 0. Kita akan lihat di kurva untuk ongkos totalnya. Ingat prinsipnya teman-teman, total fixed cost itu akan sama dalam range jumlah produksi yang beragam. Maka dia akan berupa garis lurus, bergerak dari kiri ke kanan dalam posisi yang horizontal dengan kurva horizontalnya atau jumlah produksi ini. Nah, sedangkan untuk TVC, dia akan bergerak dari 0. Ketika dia tidak berproduksi, maka tidak mengeluarkan biaya variabelnya. Sedangkan untuk TC, dia akan bergerak dari TFC. Ketika belum berproduksi, gitu ya, tidak ada barang yang dihasilkan, maka perusahaan itu sudah mengeluarkan total cost sebesar TFC.
bentuk atau pola dari TC akan mengikuti pola TVC-nya. Oke, TC sama dengan TFC plus TVC. Lalu ongkos tetap rata-rata, average fixed cost, gitu ya. Fixed cost itu akan sama, teman-teman, tetap akan sama. Jumlahnya tetap sama, tapi semakin banyak yang diproduksi, tentu nanti biaya untuk biaya rata-rata tetapnya itu akan semakin kecil. Kita lihat, 0 ke QA sama dengan QA min QB, sama dengan QB min QC, sama saja. Maka 0 ke QB itu sama dengan 2 kali 0 ke QA, dan 0 sampai QC sama dengan 3 dikali 0 sampai QA. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini jaraknya sama. Maka kalau 0 ke QB, dia akan 2 kali QA. 2 kali dari 0 ke QA. Misalnya kita mau menghitung ini, maka kita bisa mendapatkan 0 QA dikali 2. Atau 0 QA ditambah QA QB. Sama saja. Atau misalnya kita mau mencari yang ke sini. Caranya gimana? 3 kali QA. 0 QA ditambah 0 QA, ini kan sama nih ya. Maka ini bisa dihitung nih. Kalau ini sama, berarti 0 QA dikali 3. Atau 0 QA ditambah QA QB ditambah QB QC. Sama saja nanti hitungannya. Karena sama. Jaraknya ini sama jumlah yang diproduksi. Nah, ini untuk yang menggambarkan bahwa jumlah selisih antara dari Q0, QA, QA ke QB, QB ke QC sama jaraknya lah. Lalu kalau misalnya kita buatkan kurva AFC-nya, apa yang terjadi? Maka di titik K ini dia akan mendapatkan TFC yang lebih tinggi, gitu ya. Lalu di L ini dia akan mendapatkan TFC yang lebih rendah lagi. Lalu di M ini dia akan mendapatkan TFC yang lebih rendah. Maka kalau di rata-rata dia akan menurun ke bawah, lebih kecil gitu teman-teman. Dia akan mengecil seiring dengan tambahan jumlah produksinya. Itu untuk yang fix. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka average fixed cost-nya itu akan semakin kecil selama tidak melebihi kapasitas produksinya. Oke. Jadi kemiringan atau slope dari kurva AFC itu dia akan bersifat negatif atau slope-nya negatif gitu ya. Semakin besar Q, maka AFC akan semakin kecil. Kurva cembung ke arah titik origin. Dia berslope negatif, maka dia cembung ke arah titik origin atau ke titik 0 ini. Kita akan lihat AFC atau average variable cost. Adalah ongkos produksi variabel persatuan produksi, yaitu total ongkos produksi variabel yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah Q atau output yang dihasilkan. AFC sama dengan TVC dibagi Q. Ini kita ulang lagi ya, rumusnya saya sudah berikan di atas tadi. Kita lihat. Kurva yang pertama ini menunjukkan bahwa adanya komposisi-komposisi yang berbeda. Ini adalah biaya yang dikeluarkan gitu ya. Biaya variabel. Maka ini adalah Q. Pada saat menghasilkan QA, maka titiknya ada di sini. Nah, dia langsung naik tinggi gitu ya teman-teman. Lalu di bagian kedua ini dia mulai melandai. Itu menunjukkan bahwa biayanya itu sudah semakin rendah untuk setiap tambahan jumlah unit yang diproduksi. Lalu pada QB dia mencapai titik ini di sini gitu ya. Lalu berikutnya, ketika mereka menambah atau memaksa produksinya dari QB ke QC, maka kenaikan biayanya akan cukup ekstrim nih. Dia akan lebih curam naiknya gitu ya. Di sini kan dia curam, lalu mulai melandai. Mereka menambah, maka dia dalam posisi curam. Oke, posisinya ini kurva ABC ditentukan berdasarkan kemiringan garis lurus yang ditarik pada titik origin ke titik tertentu pada kurva TVC. Lihat nih, ini ya kemiringannya. Dia kalau misalnya sudah tidak efisien, maka dia kemiringannya akan cukup curam gitu.
AVC sama dengan TVC dibagi Q. Semakin besar output, kemiringan semakin menurun. AVC semakin kecil atau menurun. Nah ini. Semakin menurun kemiringannya ya teman-teman. Akhirnya melandai ini. Nah, tapi setelah melewati garis QB gitu ya. Garis QB ini sudah mulai lewat gitu ya. Maka AVC-nya mulai naik. Ini penjelasannya nih. Kemiringan di QB lebih kecil daripada kemiringan di QA. Kemiringan ini lebih kecil dibandingkan QA. Lalu kemiringan QB lebih kecil dibandingkan dengan kemiringan QC. Ini kemiringannya sudah cukup curam gitu ya teman-teman ya. Lalu ketika digabungkan menjadi sebuah, kalau ketika digambarkan menjadi sebuah kurva average variable cost, maka apa yang terjadi? Pada saat QA biayanya masih tinggi, biaya variabel rata-ratanya cukup tinggi. Lalu sampai di QB dia akan mencapai titik terendahnya gitu ya, biaya yang paling murah. Lalu ketika ke QC dia sudah mulai naik. Kira-kira di sini gitu ya perbandingannya. Nah, kalau kita jadikan jadi satu, kira-kira nanti seperti apa gitu. Maka kalau digabungkan menjadi satu, maka ini yang di atas, ini yang di bawah, teman-teman. Nanti kira-kira seperti ini ya kurvanya kalau kita gabungkan gitu. Seperti kemarin kita punya kurva ini adalah yang pertama tadi gitu ya. Dia curam lalu melandai. Oke, maaf. Dia curam lalu sedikit melandai lalu naik. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira begini untuk yang kurva AFC-nya. Nah, yang terendah kira-kira di sini ya. Kita garis. Ini adalah QB-nya. Lalu di sini adalah QA. Nah, di sini adalah QC. Nah, kira-kira seperti ini kalau digabungkan teman-teman. Ini biaya, ini Q, ini 0. Nah, apakah polanya ini akan sama dengan polanya total cost? Ingat, di sini tadi polanya sama. Kita akan lihat yang total cost-nya. Di total cost juga sama teman-teman, bahwa dalam posisi tertentu dia akan kemiringannya akan cukup curam di awal-awal produksi, berada di Q1, lalu dari Q1 ke Q2 dia sudah mulai landai. Berarti di sini sudah mulai tercapai skala of economic-nya atau skala ekonomisnya, economic of scale-nya sudah tercapai. Lalu dari Q2 ke Q3 sudah keluar dari skala ekonomisnya sehingga total cost-nya itu sudah mulai tinggi. Bagaimana untuk mencari average cost-nya atau biaya rata-ratanya? Total cost dibagi dengan Q. Ini sama, kurang lebih sama. Kalau dijadikan jadi satu juga akan sama, teman-teman. Pada saat kapan AC-nya itu paling rendah atau average cost-nya itu paling rendah, yaitu pada saat Q2. Bisa ya, kurang lebih sama, tidak perlu saya ulang, ini sama prinsipnya. Atau AC itu juga bisa didapatkan dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Sama, angkanya sama. Misal kita lihat yang di tabel di atas ini, average cost itu didapatkan dari mana? Average variable cost ditambah average fixed cost. 100 tambah 10, 110. Average fixed cost ditambah dengan average variable cost 50 ditambah 8, 58 dan seterusnya teman-teman. Oke, lalu kita lihat yang marginal cost, ongkos batas atau kenaikan biaya yang diakibatkan oleh kenaikan total biaya yang diakibatkan oleh satu tambahan output produksi. Marginal cost N sama dengan total cost N dikurang total cost N min 1. Pada umumnya, penambahan satu unit faktor produksi akan menyebabkan pertambahan beberapa unit output. Maka untuk menghitung MC, dapat digunakan rumus MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Perubahan TC sebagai akibat dari adanya perubahan outputnya. Bila Q sangat kecil atau mendekati 0 dengan teori limit, maka MC sama dengan garis singgung kurva TC. Kita akan lihat di sini teman-teman. Ingat ya, nilai total, nilai marginal, dan nilai rata-rata itu ada hubungannya.
Pada garis-garis ini, misalnya ya, ada garis-garis A putus-putus, B putus-putus, dan C ini, maka ini bisa menunjukkan berapa marginal cost-nya. Garis singgung di A mempunyai slope lebih kecil dari di B. Ini ya, kemiringannya maksudnya ini. Kemiringan di A ini lebih curam dibandingkan yang di B. Maka MCQA, marginal cost QA, lebih besar daripada marginal cost QB. Artinya tambahan biaya pada saat memproduksi sebanyak QA lebih besar daripada QB. Ingat teman-teman, perilakunya akan berbeda ketika kita berdiskusi antara nilai total, nilai marginal, dan nilai rata-rata di pendapatan atau di produksi, berbeda dengan yang ada di posisi biaya. Karena ketika disebut nilai marginalnya itu mencapai titik terendah, berarti bukan biaya maksimal lagi. Kalau dulu kan ketika kita berbicara tentang marginal utility, ketika nilai marginalnya itu mendekati 0, maka dia mencapai kepuasan yang maksimum. Kalau ini kebalikannya. Ketika nilai marginalnya itu mencapai titik terendah, itu berarti biayanya maksimum. Maka berbeda. Kalau kemarin itu bentuknya itu ke atas, seperti ini, kalau sekarang kebalik. Nah, karena kita berbicara yang paling minimum, biaya itu minimum, kalau pendapatan itu maksimum, kalau produksi itu harus maksimum. Kebalikannya gitu ya, supaya tidak salah. Maka MCQA akan lebih besar daripada MCQB. Artinya, biaya yang dikeluarkan pada produksi QA ini lebih tinggi dibandingkan dengan QB. Artinya lebih efisien ketika memproduksi QB atau di sisi kemiringan ini. Lalu kita lihat yang berikutnya. Garis singgung di C itu lebih besar slope-nya dibandingkan dari di B. Kemiringannya jauh lebih miring yang C dibandingkan yang B. Maka MCQC gini ya, MCQC, marginal cost untuk QC ini lebih besar daripada marginal cost QB. Artinya setiap tambahan biaya sebagai akibat dari tambahan produksi ini akan lebih besar di C dibandingkan dengan di B. Kalau kita lihat di sini, MCQB lebih besar, lebih kecil daripada MCQA. Oh, kebalik ya. MCQA ini lebih besar daripada MCQB. MCQB ini lebih besar daripada lebih kecil daripada MCQA. Jadi, pada saat kapan biayanya minimum, maka biaya paling minimum itu ada pada QB atau berada pada MC yang paling rendah. Lihat nih. AC-nya ada nih. AC ini kita ambil yang dari sini ya. AC-nya ini, lalu AVC-nya dari sini, digabungkan menjadi satu, dan ini adalah marginal cost-nya. Pada saat kapan biaya marginalnya paling rendah? Yaitu pada saat QB. Di sini adalah total cost-nya nanti yang paling rendah, teman-teman. Tapi apakah di situ paling efisien? Tidak. Nanti kita akan lihat dari AC-nya. Ketika AC berpotongan dengan MC, maka disitulah nanti dia menemukan AC-nya yang paling rendah. Ketika MC berpotongan dengan AC, ingat dulu ya, biaya nilai rata-rata berpotongan dengan nilai marginalnya, berarti pada saat itulah biaya rata-ratanya tertinggi. Kalau di sini kebalikannya, ketika marginal cost berpotongan dengan average cost, maka disitulah biaya rata-rata terendahnya tercapai. Atau misalnya ketika AVC itu berpotongan dengan MC, maka disitulah biaya AVC-nya terendah. Apakah ketika biaya AVC terendah itu diperoleh biaya yang paling rendah? Belum tentu. Karena nanti akan ada total fixed cost-nya yang akan mempengaruhi di sini. Atau average fixed cost-nya itu akan mempengaruhi. Itu kira-kira hubungan antara nilai total dan nilai rata-rata beserta nilai marginalnya, teman-teman. Karena pada garis singgung di kurva TC, AC-nya minimal, lihat penjelasan AC minimal gitu ya. Dan garis singgung pada kurva TC adalah juga MCQ3, maka pada saat QC, MC sama dengan
AC minimal. Ingat ya, pada perpotongan MC dengan AC, maka di sini adalah titik minimumnya. Nah, kalau digabungkan menjadi satu apa Pak? DC itu akan diperoleh nanti dari TFC plus TVC. Nah, TVC-nya ini kita sudah gambarkan di sini, bahwa nilai terendah dari sebuah TVC ini kan kalau di rata-rata menjadi AVC ini. TVC ini akan mencapai titik terendahnya ketika dia berpotongan dengan MC-nya. Lalu kalau kita mau lihat TC ini bagaimana Pak? Oke, kita akan lihat di bagian AC-nya. Nah, AC ini diperoleh dari TC per Q. Maka biaya rata-rata terendahnya itu akan tercapai ketika MC berpotongan dengan AC. Kira-kira di sini. Nah, TVC tadi ya, AVC diperoleh dari TVC dibagi dengan Q. Maka ketika kita mau mencari mana biaya terendahnya, kalau seandainya itu ada di kurva gitu ya, maka kita lihat saja pada saat kapan AC itu berpotongan dengan MC, berarti disitulah posisi di mana biayanya, biaya rata-ratanya paling rendah. Atau kalau mau kita lihat berapa TVC terendahnya, yaitu pada saat berpotongan antara MC dengan AVC. Nah, kira-kira itu tambahan yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau misalnya kita bahas ini di kelas, maka ini akan membutuhkan satu pertemuan. Nah, dengan adanya video asinkron ini, harapannya teman-teman bisa mengulang dan mempelajarinya secara mandiri, dengan harapan ada pengetahuan tambahan yang mau teman-teman pelajari gitu. Nah, berikutnya di kelas minggu depan gitu ya, kita akan berbicara tentang penawaran. Nah, penawaran ini artinya dari sisi produsen, berapa barang yang harus kita tawarkan atau berapa produk yang harus kita tawarkan. Tentunya produk yang kita tawarkan ini akan menghasilkan keuntungan buat kita atau memberikan pendapatan buat kita. Selisih dari pendapatan dengan biaya itulah yang disebut dengan laba atau keuntungan nantinya. Nah, di sini sudah mulai banyak ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan kemarin di video asinkron sebelumnya, kita sudah mulai ke hitung-hitungan. Harapannya minggu depan kita bisa selesaikan di pertemuan ke-6 pembahasan mengenai permintaan ini. Ini ya, sudah mulai banyak contohnya, dan ketika kita sudah selesai membahas ini, nanti kita akan mulai masuk ke tugas. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video asinkron ini. Semoga teman-teman bisa menikmati proses pembelajaran seperti ini. Saya tidak bisa menuntut banyak kepada teman-teman. Harapannya teman-teman mau mempelajarinya secara mandiri, mengulangnya dengan adanya rekaman seperti ini. Harapannya ketika nanti perkuliahan teman-teman punya pertanyaan, kalau tidak paham silahkan bertanya. Tidak perlu sungkan-sungkan teman-teman, silahkan bertanya saja, karena teman-teman harus berusaha untuk memahaminya. Memang ada banyak sekali mata kuliah yang teman-teman harus pahami, tapi biasakanlah untuk bertanya supaya teman-teman ada ingatan. Kalau biasanya sudah pernah bertanya, maka nanti akan punya ingatan atas pertanyaan yang sudah pernah kita tanya. Kita pahami sendiri, lalu kita tanyakan, maka akan double pahamnya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Untuk yang menonton hingga akhir atau yang skip-skip juga tidak masalah. Ini hampir 1 jam gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita bertemu kembali di video asinkron maupun di pertemuan sinkron kita minggu depan. Selamat pagi untuk yang menonton ini pagi hari, selamat siang untuk teman-teman yang menonton siang hari, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton malam hari. Salam dan bahagia.